Berjumpa kembali di pertemuan belajar pemrograman Octave, di mana pada hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 12. Jadi tidak terasa untuk praktikum kita sudah masuk ke pertemuan 12. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai editor pada Octave. Ini adalah editor. Nah, sebelumnya pada pertemuan-pertemuan terdahulu kita menggunakan command window, di mana di command window ini kita menuliskan perintah dan juga langsung melihat hasil dari perintah yang sudah kita tuliskan. Untuk editor, jadi editor sebenarnya fungsinya sama seperti command window, hanya saja di sini ada perbedaannya. Di editor ini kita hanya bisa menuliskan perintah, tidak menghasilkan output. Nah, kalau Anda tulis misalnya di sini ada perintah 2 plus 1, atau kita tulis misalnya sebuah variabel x plus y. Nah, nanti ketika kita jalankan, kita bisa melihat hasilnya di command window. Nah, itu perbedaan antara editor dengan command window. Nah, kalau di command window kita tidak bisa menyimpan apa yang sudah kita tulis, tetapi kalau di editor kita bisa menyimpan perintah-perintah yang akan kita tulis, kemudian nanti kita bisa panggil lagi, baik itu di Octave ataupun di aplikasi MATLAB yang berbayar. Nah, bagaimana kita menggunakan editor? Ini akan saya bahas. Jadi, editor seperti ini tampilannya sama seperti halaman Octave. Dia memiliki menu File, Edit, View, Debug, Run, Help. Nah, kemudian di sini ada toolbar, di mana toolbar ini sebenarnya sudah ada di menu File, Edit, dan View, seterusnya. Ini merupakan halaman lembar kerja dari halaman editor, di mana di sini nanti kita akan menuliskan perintah-perintahnya. Contohnya saja, saya akan menuliskan perintah, misalnya menuliskan x ditambah y. Nah, seperti ini. Nah, untuk menjalankan supaya dia muncul di command window, kita harus melakukan simpan data dengan cara kita pilih file di sini, kemudian pilih save file, atau kita bisa menekan di toolbar. Nah, ini kita tekan di toolbar, atau bisa kita menggunakan di keyboard Ctrl S. Itu caranya untuk menyimpan file editor. Kemudian kita pilih tempat menyimpannya, misalnya saya simpan di menu dokumen, kemudian saya buat folder latihan Octave. Nah, di sini saya open. Nah, kemudian saya berikan nama file. Nama file di sini tidak boleh menggunakan spasi. Ya, jadi harus menyatu, atau misalnya Anda memberikan spasi, gunakan underscore. Misalnya saya buat latihan 1, saya buat sepertinya, atau misalnya Anda pakai spasi latihan underscore 1. Karena kalau kita menggunakan spasi itu tidak akan bisa dibaca di pemrograman Octave-nya. Kemudian Anda lihat di sini save as type. Di sini merupakan tipe file yang akan kita simpan. Tipenya adalah .m. Nah, artinya di sini kita bisa menyimpan file tersebut, kemudian nanti bisa membukanya baik itu di Octave sendiri ataupun di aplikasi MATLAB. Nah, ini kita simpan, contoh save. Nah, kita lihat di sini, kalau misalnya saya run, apa yang terjadi? Kita pilih untuk menjalankan fungsi ini atau perintah ini, kita pilih save file and run. Klik di sini yang seperti icon
gerigi ya, gerigi pada gear pada motor. Ini kita klik di sini, kemudian kita pilih, boleh Anda pilih change directory ketika Anda mau memilihnya, menjalankan lewat directory mana yang tersimpan, atau Anda pilih add directory to loadpad. Nah, ini saya pilih ya, saya pilih add directory. Hasil dari apa yang sudah kita tulis kita bisa lihat di command window. Nah, ini Anda bisa lihat error X undefined near line 1 column 1 ya, kolom 1. Ini error, tidak terdefinisi. Kenapa? Nah, karena di sini X belum kita tuliskan nilai X itu berapa dan juga nilai Y berapa. Nah, kalau kita tulis misalnya kita katakan X ini nilainya adalah 5 dan Y nilainya adalah 6, maka ketika kita tulis latihan 1, kita langsung bisa mengetikkannya ketika kita sudah run. Pemanggilannya seperti ini, latihan 1, kemudian enter. Ya, hasilnya adalah 11. Nah, ini kalau kita menggunakan editor. Misal saya mau menggunakan perintah editor untuk misalnya di struktur kendali. Ya, struktur kendali kita tulis misalnya if n ini sama dengan 1, if n lebih besar sama dengan 0, maka kita tulis di sini display n merupakan bilangan positif. Kemudian else kita tulis display n merupakan bilangan negatif. Ini kita tulis, kemudian saya save dulu, save file. Nah, kita lihat di sini n kita belum definisikan di command window, sehingga kita perlu definisikan n sama dengan min 3. Kemudian di editor saya running lagi, kita lihat hasilnya n merupakan nilai bilangan negatif. Ini untuk penggunaan editor. Atau misalnya Anda mau menuliskan misalnya kita tulis di sini E 2,3. Kita running. Nah, kita menulis matrik diagonal yang 100,010. Ini contoh penggunaan editor di Octave. Ya, jadi nanti ketika kita menggunakan editor, ini kita tidak perlu lagi menuliskan berulang-ulang perintah. Kalau Anda perhatikan dari materi sebelumnya, ketika kita menggunakan command window itu kita menuliskan perintah secara berulang-ulang. Contoh, saya tulis n sama dengan 8. Terus nih, kemudian saya ingin misalnya menuliskan n ini termasuk bilangan positif atau negatif. Saya gunakan di sini kondisi if. Ya, klik di sini, kita ketikkan, kemudian n if, saya enter. Nah, n merupakan bilangan positif. Karena apa? Karena dia merupakan nilai dengan nilai lebih besar dari 0. Kalau saya ingin mengulang lagi, misalnya saya memasukkan nilai n-nya ini sama dengan
misalnya 0. Saya tuliskan di sini. Kemudian saya tulis lagi perintah if-nya, ya, if yang sama. Kemudian saya enter. N merupakan bilangan positif karena di sini N lebih besar sama dengan 0, itu merupakan bilangan positif. Jadi ketika kita bekerja menggunakan command window, itu kita menuliskan perintahnya secara berulang-ulang untuk nilai yang berbeda. Nah, tetapi ketika kita menggunakan editor, kita cukup menuliskan satu kali perintah, kemudian nanti di command window kita bisa masukkan nilai yang berubah-ubah, kemudian kita panggil nama filenya. Itu caranya. Contoh misalnya saya tulis lagi N sama dengan 5. Nah, kalau saya menggunakan perintah yang sudah tersimpan di editor, saya tinggal menuliskan latihan 1. Enter. Nah, ini kenapa? Karena pada editor masih nilainya adalah A. Saya ubah, tuliskan lagi, kemudian saya save and run. Saya lihat di command window, N merupakan bilangan positif karena N nilainya adalah 5. Saya ulang lagi, misal nilainya N ini sama dengan 2. Saya panggil latihan 1. Nah, N merupakan bilangan positif karena masih lebih besar dari 0. Saya coba lagi, N sama dengan min 19. Saya tulis, kemudian saya panggil, atau misalnya saya tidak perlu tulis, saya tinggal cari di sini ada latihan 1. Saya klik 2 kali. Nah, latihan 1, N merupakan bilangan negatif karena N lebih kecil dari lebih kecil dari 0. Ya, itu saja untuk materi penggunaan editor di aplikasi Octave. Silakan Anda semua untuk mencoba apa yang sudah saya ajarkan. Misalnya Anda mau menggunakan memasukkan perintah atau rumus dengan struktur kendali percabangan if, atau misalnya mau menggunakan struktur kendali percabangan struktur kendali perulangan, ya, perulangan. Silakan Anda coba, Anda masukkan ke editor, kemudian dipanggil di Octave-nya. Ya, itu saja dari saya untuk materi pemanfaatan menu editor di Octave. Silakan Anda pelajari. Pesan saya selalu ingat pesan ibu, ya, 3M, dengan cara tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, serta menghindari kerumunan. Ya, jika terpaksa Anda harus menjaga jarak, ya, dan Anda harus tetap menjaga kondisi kesehatan Anda agar kita terhindar dari penyebaran virus corona yang saat ini melanda. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sukses buat semuanya.